Assalamualaikum. Selamat pagi, rekan-rekan. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sehat, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu pada ketua kelas. Pimpin. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk saudara. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Perang Dunia II. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit kenapa Perang Dunia II itu bisa terjadi. Nah, Perang Dunia itu memiliki dua sebab. Sebab yang pertama adalah sebab umum dan sebab khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa Perang Dunia II itu bisa terjadi. Yang pertama adalah sebab umum. Sebab umum itu ada banyak. Yang pertama adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Di mana? Ternyata Liga Bangsa-Bangsa tersebut tidak dapat mencegah terpecahnya pertikaian yang terjadi khususnya di daerah Eropa. Yang kedua adalah terjadinya perlombaan persenjataan, di mana negara-negara besar itu memiliki perasaan saling curiga, sehingga setiap negara berusaha untuk mempersenjatai dan meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka selalu mencari cara untuk memperbarui senjata mereka. Yang ketiga adalah terbentuknya kembali aliansi politik yang saling bermusuhan. Karena selalu dihantui dengan rasa yang saling curiga tadi, nah, membuat banyaknya negara-negara yang terus mencari kawan agar mereka dapat memperkuat dirinya pada suatu saat nanti keadaan yang mencekam. Yang selanjutnya adalah terbentuknya persekutuan atau aliansi politik. Yang pertama ya kenapa ini terjadi, karena banyak sekali aliansi tersebut saling bertentangan, yaitu seperti aliansi Triple Alliance yang kemudian dikenal dengan blok sentral yang terdiri atas Jerman, Austria dan Italia, sedangkan Triple Entente yang kemudian disebut dengan blok sekutu yang terdiri atas Prancis, Inggris dan Uni Soviet. Nah, yang kelima adalah timbulnya imperialisme yang baru. Nah, beberapa negara yang telah berhasil mengatasi krisis politik dan ekonominya yang hancur pada Perang Dunia I, kemudian tumbuh menjadi negara-negara ultranasional yang menjalankan imperialismenya dengan gaya baru. Nah, yang keenam adalah munculnya semangat balas dendam. Nah, di mana dendam dan keinginan untuk membalas kekalahan pada Perang Dunia I yang dialami bangsa Jerman itu, terutama ditujukan kepada Inggris dan Prancis. Yang kedua adalah perkembangan paham nasionalisme yang sempit. Menurut Hitler, bangsa Jerman dan ras Arya adalah bangsa superior yang ditakdirkan Tuhan untuk memimpin bangsa lain. Paham nasionalisme itu akhirnya mendorong Jerman melancarkan politik ekspansi untuk mengalahkan negara-negara lain. Yang terakhir adalah terjadinya penyerbuan. Nah, di mana peristiwa banyak terjadi di antara Jepang menyerbu Cina, dan juga Jepang yang menyerbu pangkalan armada Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, ada juga sebab khusus, di mana sebab khusus tersebut adalah Jerman menyerbu Polandia pada tanggal 1 September 1939. Nah, di mana penyerbuan ini menyebabkan Inggris dan Prancis, yang dimana itu merupakan pelindung kemerdekaan Polandia, pada tanggal 3 September 1939. Nah, kemudian menyatakan perang terhadap Jerman, yang kemudian diikuti dengan sekutu masing-masing sehingga terjadinya Perang Dunia II. Nah, mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan. Setelah Bapak menjelaskan awal terjadinya Perang Dunia II tadi, di sini Bapak akan membagi kelompok yang akan membahas
jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, di mana kelompok-kelompok itu akan terbagi menjadi 3. Nah, saya akan membagi kelompoknya sekarang. Kelompok pertama yaitu adalah Muhammad Al-Aldi dan Muhammad Al-Aldi. Yang kedua adalah Rida Al-Baraki dan Muhammad Hidayatili. Yang ketiga adalah Itasari Simbolan dan Putri Mardiana. Nah, sini saya akan membagikan materinya. Kelompok 1 akan membahas medan perang yang terjadi di Eropa. Nah, nanti kamu bisa menjelaskannya sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, untuk saudara Ray, sedikit saja, tapi jelas. Yang selanjutnya adalah perang di Afrika yang akan dibahas oleh saudara saya kan tadi, itu kan? Nah, nanti kamu jelaskanlah sedikit saja, nggak terlalu banyak. Tidak saja diskusi, nggak tahu sih kamu itu pemalas, tapi ya dibahas sedikit. Selanjutnya adalah pertempuran di Asia Pasifik yang akan dibahas oleh kelompok kalian berdua kan tadi. Nah, oleh sebab itu silakan berdiskusi. Selesai diskusinya? Belum, Pak. Ayolah. Sudah, Pak. Jangan pemalas sekali itu. Ya, Oke, Pak. kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan pada saudara saya atau Mazhar. Baik Pak, izin mempresentasikan. Tadi kami dari kelompok 1 menemukan soal mengenai bagaimana kondisi medan pertempuran di Eropa. Setelah kami cari, di Eropa sendiri terbagi menjadi 3 Pak. Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Di mana di bagian Eropa Barat medan pertempuran dimulai dengan serangan pilot Jerman ke Denmark, Norwegia, Belgia, dan Belanda. Jerman kemudian melanjutkan serangan ke Prancis dan setelahnya ke Western Inggris. Di Eropa Timur, medan pertempuran dimulai dengan serangan Jerman ke Polandia, Bulgaria, Hungaria, dan Yugoslavia. Dan di medan Eropa Selatan dimulai serangan blok sentral, yakni Italia, untuk menguasai Mesir. Namun serangan itu digagalkan oleh Inggris sehingga Italia berhasil mundur. Kekalahan Italia ini dipercepat dengan mendaratnya tentara Amerika di Maroko. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Ray. Menurut saya itu penjelasannya cukup bagus, walaupun lengkap memang karena kita terbatas waktu. Mungkin bisa dilanjutkan saja ke kelompok 2, silakan. Silakan ada saudara saya. Sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dalam peperangan di Afrika dan Laut Tengah pecah sejak Italia menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris pada tanggal 10 Juli 1940. Nah, Italia tidak hanya menyerang Prancis Selatan, namun juga Italia juga menghantam pasukan Prancis dan Inggris di Afrika Utara dan Afrika Timur. Nah, akan tetapi pasukan Italia dapat dipukul oleh pasukan Prancis dan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal de Gaulle dan Jenderal Montgomery. Nah, peristiwa itu terjadi di Bandia pada tanggal 5 Januari 1941. Nah, melihat pasukan Italia yang tidak berdaya itu, Jenderal Erwin Rommel dari Jerman segera turun tangan untuk memimpin pasukannya menyerbu Libya. Nah, Jenderal Rommel dengan mudah mengalahkan pasukan Inggris di Bandia dan Solo. Montgomery terpaksa mundur sampai ke perbatasan Mesir di kota Tobruk pada tanggal 20 April 1941. Bahkan pada bulan Juni 1941, pasukan Rommel telah merebut kota El Alamein yang terletak 70 mil jauhnya dari Alexandria. Dengan demikian, medan perang Afrika Utara sepenuhnya telah ia kuasai. Itu saja dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara ini. Itu termasuk surprise ya bagi saya, karena saya tidak menyangka Anda menjawab apa yang seperti itu. Lumayan ya,
kasih atas jawabannya. Ya Pak, sama-sama. Oke, bisa kita langsung lanjutkan kepada kalau kita. Silakan. Oh, silakan. Terus saya akan memaparkan mengenai hasil diskusi saya bersama dengan Eka Sari, yaitu mengenai pertempuran di Asia Pasifik. Nah, Jepang ini membuka perang Asia Pasifik ini dengan melancarkan serangan ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, Pearl Harbor ini merupakan pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik. Nah, serangan ini menyebabkan Amerika Serikat tidak lagi mempertahankan sikap netralnya kepada Perang Dunia II. Nah, beberapa jam setelah kejadian itu, pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, peristiwa ini memicu pecahnya perang di Asia Pasifik. Nah, sama dengan medan tempur lainnya pada tahap awal perang, pihak blok sentral ini memperoleh kemenangan pada medan perang Asia Pasifik dalam tempo kurang dari 5 bulan. Nah, Jepang dapat mengalahkan sekutu dan berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara. Terima kasih atas jawabannya dari saudara Putri. Itu merupakan suatu jawaban yang cukup bagus menurut saya. Dan sebab itulah tampaknya kalian memang sudah cukup menguasai perang dunia kedua ini ya. Saya cukup berharap. Terima kasih Pak. Saya kan tidak menyuruh kalian untuk tetap. Ya kami sedia Pak. Oh, sedia Pak. Memang dalam mempelajari sejarah itu kita bisa memperlihatkan suatu daya minat yang lebih kan, Pak. Wow. Apalagi kalau gurunya saya. Oke, menurut saya sih yang kalian sampaikan itu cukup menarik ya. Kalian memiliki pendapat yang cukup berbeda. Sebab itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di Zoom karena kita memang terbatas waktu tidak terbuka karena masa pandemi seperti saat ini. Dan sebab itulah mungkin sampai sini saja materi yang akan kita sampaikan. Namun sebelumnya kita harus berdoa dulu. Silakan kepada ketua kan untuk berdoa. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Bapak. Jadi di jalan Pak. Semoga bahagia. Iya. Ya Pak. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Selamat pagi. Ayo, ini. Oh ya, kalau JP tadi dia sudah chat Bapak ya. Kalau dia sedang sakit, jadi tidak bisa. Oke. Oke, kan kemarin kita sudah belajar belasan karena sekarang masa pandemi jadi kita klik dengan Zoom. Kemarin kan Bapak sudah bagi kelompok tentang jalannya perang dunia. Hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang perang dunia melalui video ya. Nah, sini Bapak, tapi sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu ya. Yang pertama adalah Putri Mardiana, Saya Pak. Ridho Albarokah, Hadir Pak. Hadir Pak. Apa? selanjutnya adalah Anjeli Rahmadani Sapitri, Hadir Pak. yang selanjutnya adalah Anjeli Rahmadani Sapitri, Putri itu ngomong, ngomong nggak? Rapi, Putri itu ngomong tadi itu kau dengar enggak? Bener do. Oh iya. Bang
Ya, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Silakan di on. Waalaikumsalam, On game. Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi, Pak. Oke, kan karena kita kemarin sudah kuliah di kelas, hari ini kita kuliah di Zoom ya dengan zaman. Terbalik Pak. Iya, aku iyo, ngapa kuliah? Kuliah. Ya, balik. Kuliah. Bukan kami anak kampus, Cuk. Ikut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Silakan di on cam kan? Selamat pagi. Silakan di on cam kan dulu. Ridho Al-Barokah. Mohon maaf Pak, iya Pak. Tunggu sebentar Pak ya. Sudah Pak. Oke, bagus. Nah, kalau Jeffrey dia tadi sudah chat Bapak ya, kalau dia sedang sakit jadi dia tidak bisa on cam. Tapi sebelum itu saya akan absen dulu ya. Anjeli Ramadhani Sapitri, Hadir, Pak. Putri Mardiana, Saya Pak hadir. Ridho Al-Barokah. Hadir Pak. Oke, Jeffrey sedang sakit ya, tapi dia tetap menyempatkan untuk hadir. Amin. Nah, kan kita kemarin kan sudah sekolah tatap muka. Nah, karena sedang masa pandemi, jadi Bapak memakai metode saling bergantilah dengan Zoom. Nah, jadi hari ini kita akan belajar lewat Zoom ya. Nah, sebelum itu, karena kita ini sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan pimpin ketua kelas. Ya, kita mulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Saudara Edo. Oke, karena kita kemarin sudah belajar tentang Perang Dunia Kedua, dimana itu belum terlalu lengkap ya pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan dengan menonton video yang akan Bapak share. Tolong bagi hostnya. Sudah Pak. Oke, Bapak akan share screen ya, nonton video saja. Baik, Pak. Baik Pak. Sejarah terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Perang Dunia Pertama berakhir dengan gencatan senjata dan dibuatnya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles menjadi pukulan berat bagi rakyat Jerman dan memicu runtuhnya Republik Weimar pada 1933. Selama beberapa dekade kemudian, karir Hitler melonjak menjadi kanselir. Dan saat Presiden Paul von Hindenburg meninggal dunia, ia mengangkat dirinya sebagai Führer atau komandan tertinggi para militer Nazi. Saat berkuasa, Hitler mengecam Perjanjian Versailles, menyebutnya tindakan
Gelds. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für die... Saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, kedua pihak sepakat mengakhiri Perang Dunia Pertama dengan gencatan senjata. Artinya adalah perang berakhir tanpa ada negara yang kalah atau menyerah. Namun, perjanjian Versailles seolah memberi pukulan telak bagi rakyat Jerman. Isi perjanjian tersebut adalah Jerman harus membayar reparasi perang senilai 20 miliar gold mark, saat itu setara dengan 7.000 ton emas. Kekalahan Jerman membuat Hitler patah semangat dan membutuhkan fokus baru. Demikian dikutip dari Daily Telegraph. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Die heute fest ausgerüstet. Der Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya percaya bahwa Jerman terdesak pada Perang Dunia Pertama karena harus bertempur di dua front. Untuk mencegah hal tersebut, Hitler dan Joseph Stalin menandatangani perjanjian non-agresi 10 tahun pada tanggal 23 Agustus. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia. Saat itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Strategi diawali menghancurkan kontrol udara musuh, rel kereta api, jalur komunikasi, dan penjatuhan amunisi. Sekitar 1,5 juta tentara Jerman di Polandia. Jerman memamerkan strategi tempur modern yang dikenal Blitzkrieg. Strategi ini tidak mengenal pertahanan statis atau benteng seperti di Perang Dunia Pertama. Namun, pertahanan terbaik dalam strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak saat melakukan serangan. Serangan ini membutuhkan mesin-mesin perang yang terus bergerak, pesawat tempur yang menguasai udara, serta pasukan infanteri besar yang terus bermanuver. Serangan semacam ini akan membuat musuh terkejut, kesulitan berkoordinasi, sehingga mudah dipojokkan. Inilah yang membuat pasukan Jerman saat itu sukses menggilas Polandia. Hanya dalam tempo 2 hari saja Polandia sudah hancur lebur, dan menewaskan sekitar 6 juta warga dan militer Polandia. Dua hari setelah serangan Jerman ke Polandia, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Hitler. Lalu Inggris mengultimatum Jerman agar menarik pasukannya dari Polandia. Ultimatum itu disambut Jerman dengan menenggelamkan kapal-kapal Inggris di perairan Eropa. Setelah menyerang serangan ke Denmark dan Norwegia, kedua negara tersebut lalu menyerang Belanda. Sebagai perbandingan, Belanda yang menjajah negeri ini 350 tahun yang bagaikan monster bagi negeri ini. Nazi Jerman hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk memaksa kerajaan Belanda bertukuk kekerasan Hitler. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris dan terus maju ke Belgia. Prancis dan Belgia tidak dapat menahan laju Blitzkrieg Jerman hingga ke Dunkirk. Namun, peristiwa ajaib pun terjadi. Di saat pasukan gabungan Sekutu terdesak, Hitler memerintahkan pasukannya yang dikomandani Hans Guderian tidak maju ke Dunkirk, dan akhirnya pasukan Sekutu berhasil diungsikan ke tanah Inggris. Para sejarawan menyebut ini sebagai blunder pertama Hitler yang membuat Sekutu menyiapkan serangan balasan. Belgia pun jatuh pada 11 Mei 1940. Italia mengumumkan perang melawan Sekutu. Prancis pun menyerang Prancis dan berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940. Sehingga menyebabkan tentara Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi. Serangannya di front barat dengan menyerang Inggris. Namun, usaha ini gagal karena Inggris memiliki angkatan perang yang masih lebih baik dibandingkan negara Eropa darat Pasifik dengan armada angkatan laut kerajaan Inggris yang sangat besar. Jerman juga tidak menjadikan Inggris sebagai sasaran utama, dan sebenarnya ingin berdamai dengan Inggris usai peristiwa Dunkirk. Namun, pidato perdamaian Hitler itu ditolak oleh rakyat Inggris, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill juga tidak berminat. Hal itu dimuat siaran berita BBC Inggris. Pada tanggal 25 Agustus 1940,
Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyerang ibu kota Jerman Berlin dengan ribuan pesawat pengebom. Dan untuk pertama kalinya membuat penduduk Jerman ikut merasakan perang ini. Maka Luftwaffe pun melakukan serangan balasan. Pada tanggal 7 September 1940, pesawat-pesawat Jerman berterbangan ke langit London dan menjatuhkan bertonton bom dari atas udara. Serangan malam hari itu menimbulkan kepanikan luar biasa di London, hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan hebat di London, ibu kota negara kerajaan terbakar di selama berhari-hari tengah malam. Selama awal September itu, Luftwaffe menjatuhkan bom-bomnya dari atas kota London. Warga London terpaksa diungsikan. Sebagian lainnya ada pula yang terpaksa bersembunyi di ruang bawah tanah di rumah-rumah mereka. Sebagian warga bergelantai runtuhan. Sebuah peristiwa yang membuat Perdana Menteri Inggris yang baru menjadi ketar-ketir. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu segera menghubungi Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt yang meminta agar Amerika Serikat segera turun tangan dan segera terlibat dalam perang Eropa. Inggris pun dapat bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari ketiga negara tersebut peperangan di front timur yang berpusat di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet Timur untuk menguasai Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Sementara di Asia Pasifik, Jepang membombardir pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Dalam Perang Dunia Kedua. Langkah Jerman menginvasi Soviet ini merupakan ambisi pribadi Hitler yang dituangkan ke dalam bukunya itu Mein Kampf pada tahun 1925. Hitler mengatakan secara gamblang, rakyat dapat menguasai tanah-tanah Uni Soviet yang memiliki daratan yang sangat luas dan kekayaan alam termasuk minyak bumi. Hal ini tidak saya menghidupi, tapi juga Timur ini sudah mendapat banyak tentangan dari para jenderalnya, khususnya di Angkatan Darat. Karena di waktu bersamaan, Jerman masih menghadapi peperangan di front barat dengan jarak yang terlampau jauh serta waktu pelaksanaan yang kurang tepat untuk menyerbu front timur. Namun atas kekerasan hati Adolf Hitler, operasi ini pun dilaksanakan juga. Hitler mengerahkan kekuatan sebanyak 150 divisi, 139 diantaranya divisi panzer. Jumlah tentara yang dikerahkan mencapai 3 juta manusia dan didukung oleh 3.350 tank, 7.184 artileri, 2.770 unit pesawat, dan 600.000 unit kendaraan. Pengerahan kekuatan ini menjadikan operasi Barbarossa ini sebagai operasi militer yang terbesar di dalam sejarah. Mulai dari molornya waktu operasi dari jadwal yang ditentukan dan terpecahnya konsentrasi peperangan, hingga pengalian tengah yang telah siap merebut kota Moskow. Untuk bergerak ke selatan menjadi masalah itu tersendiri. Hitler membagi pasukan daratnya ke 3 jalur penyerangan. Grup pertama ke utara, dipimpin oleh Jenderal Wilhelm von Leb menuju Leningrad. Grup kedua melalui jalur tengah menuju Smolensk dan Moskow, yang dipimpin oleh Jenderal Fedor von Buch dan dipimpin Gerd von Rundstedt. Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin sebenarnya tengah dalam kondisi yang tidak siap menerima gempuran. Waktu itu beberapa kota Soviet berhasil digulung dengan mudah oleh Jerman. Di front timur, selama musim panas tahun 1942, Jerman dan blok porosnya kembali menyerang Uni Soviet dengan tujuan merebut Stalingrad di Sungai Volga, serta kota baku dan ladang minyak Kaukasus. Serangan Jerman terhenti di 2 medan perang tersebut pada akhir musim panas 1942. Pada bulan November, pasukan Soviet melancarkan serangan balasan di Stalingrad. Dan pada tanggal 2 Februari 1943, Angkatan Darat ke-6 Jerman menyerah kepada tentara Soviet. Merupakan pertempuran tank terbesar di dalam sejarah. Tetapi pasukan Soviet
berhasil mengkonter serangan itu dan memegang dominasi militer yang harus terus dipertahankan selama masa peperangan. Blunder yang dilakukan Hitler juga membuat dominasi tentara Jerman juga menurun tajam. Tentara Medan. Jerman yang juga mengandalkan strategi Blitzkrieg tidak berlaku di alam Soviet yang luas. Impian Hitler untuk dengan membekunya pasukan baja mereka dan alat-alat tempur kebanggaan sang Führer. Jerman harus keluar dari Rusia sejak tanggal 19 November 1942. Tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang dikuasai Jerman. Pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria pada 18 September 1944. Yugoslavia 12 Oktober 1944. Dengan pasukan Eisenhower, Sicilia dan Napoli. Pada bulan Juli 1943, pasukan sekutu mendarat di Sicilia dan pada bulan September merapat di pantai daratan utama Italia. Setelah Dewan Agung Partai Fasis Italia melepas jabatan Perdana Menteri Italia, yaitu Benito Mussolini atau sekutu Hitler, militer Italia mengambil alih dan melakukan negosiasi untuk menyerah pada tentara Amerika pada tanggal 8 September. Pasukan Jerman yang ditugaskan di Italia merebut kendali atas separuh dari wilayah peninsula bagian utara dan terus melanjutkan perlawanan. Mussolini yang telah ditangkap oleh pihak militer Italia diselamatkan oleh komando SS Jerman pada bulan September dan mendirikan rezim boneka neofasis di bawah pengawasan Jerman di Italia Utara. Pasukan Jerman terus menguasai Italia Utara hingga menyerah pada tanggal 2 Mei 1945. Pasukan Eisenhower dan pasukan Montgomery menyerbu Normandia pada 6 Juni 1944. Serangan ini tidak mampu diatasi oleh Jenderal Rommel dan Rundstedt. Prancis pun berhasil direbut dari kekuasaan Jerman pada akhir Agustus 1944. Pada tanggal 11 September 1944, pasukan Amerika pertama menyeberang masuk ke Jerman, sebulan setelah pasukan Soviet melintasi perbatasan timur. Pada pertengahan Desember, Jerman melancarkan utara yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge, namun gagal. Angkatan udara sekutu menyerang pabrik-pabrik industri Nazi, seperti pabrik yang berada di Camp Auschwitz. Sekutu menyerbu Jerman menuju Berlin. Pasukan Soviet mulai membuka serangan pada tanggal 12 Januari 1945 dan membebaskan Polandia Barat sehingga memaksa Hungaria, sekutu blok poros, menyerah. Pada pertengahan Februari 1945, sekutu mengebom kota Dresden di Jerman. Pasukan Amerika menyeberangi Sungai Rhine pada tanggal 7 Maret 1945. Serangan terakhir Soviet pada tanggal 16 April memungkinkan pasukan Soviet mengepung ibu kota Jerman, Berlin. Göring berhasil ditangkap, sedangkan Hitler dan Goebbels bunuh diri. Laksamana Domit menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Jerman pun menyatakan menyerah tanpa syarat. Jerman akhirnya bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di Potsdam pada 2 Agustus 1945. Sekutu terus melancarkan aksinya dengan berhasilnya pasukan Amerika Serikat mengalahkan Kaigun Jepang. Jenderal MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menduduki Filipina pada tahun 1944 dan Iwo Jima serta Okinawa pada tahun 1945. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Dan Jepang pada sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian.
Oke, alhamdulillah cukup panjang ya videonya. Iya Pak, panjang sekali Pak. Nah, Videonya, Pak. setelah kalian menonton video itu, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Sekiranya ada Pak. Silakan Saudara Rida. Ya, mengapa Perang Dunia II dikatakan berdampak pada munculnya kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika yang sebelumnya dijajah oleh bangsa Eropa? Kira itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawabnya sekarang. Kenapa pada Perang Dunia II banyak sekali negara-negara yang merdeka, khususnya di daerah Afrika dan Asia. Nah, hal itu terjadi karena pada Perang Dunia Kedua itu banyak sekali kekuatan-kekuatan kaum penjajah Eropa yang melemah, sehingga banyak sekali negara-negara di Afrika dan Asia itu berupaya untuk memerdekakan bangsanya, sehingga mereka mendapatkan momentum untuk memerdekakan, seperti di Indonesia, di mana setelah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan karena Jepang yang menyerah pada sekutu, sehingga Indonesia menyatakan kemerdekaan 1945 tersebut. Mungkin itu saja untuk Saudara Rida. Terima kasih. Masih ada? Tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi ya. Sudah ini. Untuk ketua kelas kita doa penutup. Hari ini kita menurut kepercayaannya masing-masing. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, adik-adik, anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.